TBC, temukan dan obati sampai sembuh. Semua harus tahu, berat badan turun dengan cepat, batuk-batuk dan berkeringat di malam hari merupakan gejala TBC. Periksakanlah dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Febiana Lucianti, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan Bapak Eva Nugroho SKM Menkes serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan kesehatan mengenai terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Pasti teman-teman udah tidak asing dengan penyakit tuberkulosis. Apa sih penyakit tuberkulosis? Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa menyerang siapapun, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Bahkan kebanyakan kasus TBC itu terjadi pada usia produktif. Pada masyarakat umum biasanya hanya menyerang paru-paru, akan tetapi TB ini tidak hanya menyerang paru-paru. TBC bisa menyerang mulai dari kelenjar getah bening, usus, tulang, hingga ke otak. Masyarakat biasanya mengenal TB ini dengan penyakit yang susah disembuhkan. Akan tetapi tenang saja, penyakit TBC ini tetap bisa disembuhkan walaupun melalui pengobatan yang sangat panjang. Jadi bagaimana sih pengobatan TB ini? Pengobatan TB ini dilakukan selama minimal 6 bulan, mulai dari tahap awal konsumsi obat setiap hari tanpa berhenti selama 2 bulan, dan dilanjutkan dengan tahap lanjutan, yaitu selama 4 bulan konsumsi obat seminggu 3 kali. Biasanya setelah 1 bulan pengobatan, pasien atau penderita TB akan menghentikan pemakaian obatnya karena dirasa sudah sembuh. Akan tetapi di situ kuman belum sepenuhnya mati. Nah, pada saat itulah terjadi resisten obat, yaitu kuman tidak lagi bisa dibunuh dengan obat tersebut, sehingga menyebabkan tuberkulosis RO. Apabila terjadi tuberkulosis RO, maka dampak yang akan ditimbulkan yaitu pasien akan mengalami kesemutan, panas, muntah, mual, hingga yang paling parah menyebabkan kematian. Jadi siapa sih yang beresiko terkena penyakit ini? Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang orang dengan imun yang lemah. Maka dari itu orang-orang dengan penyakit bawaan beresiko tinggi terkena penyakit TBC, seperti orang dengan HIV dan pengidap diabetes mellitus, karena pengidap diabetes mellitus mempunyai resiko 2 hingga 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak mengalami diabetes mellitus. Selain itu ada juga lansia, ibu hamil, balita, perokok, dan orang yang kontak langsung dengan penderita atau pasien TBC. Biasanya dalam satu rumah apabila terdapat orang yang menderita TBC, peralatannya akan disediakan khusus seperti peralatan makan untuk menghindari penularan penyakit ini. Tuberkulosis juga berpotensi pada anak-anak, maka dari itu anak-anak sejak dini harus imunisasi BCG. TBC ini merupakan PR dari banyak negara karena angkanya terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu kita juga perlu melakukan pencegahan, melakukan kegiatan-kegiatan agar kita tidak terkena penyakit TBC ini. Kita bisa memulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, apalagi kondisi rumah itu mempengaruhi berkembangnya
bakteri Mycobacterium tuberculosis, biasanya rumah-rumah yang lembab, tidak terkena sinar matahari dan mempunyai ventilasi yang tidak cukup memadai, itu akan mempercepat berkembangnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pasien tuberkulosis ini beresiko menularkan kuman kepada 15 hingga 20 orang yang kontak langsung dengan pasien tersebut, dan biasanya 1 dari 20 tersebut akan positif tuberkulosis. Maka dari itu kita harus waspada terhadap orang dengan penderita tuberkulosis. Sebagai orang dengan penyakit tuberkulosis juga harus mengetahui bagaimana etika-etika supaya tidak menularkan kepada orang-orang di sekitarnya, seperti etika batuk, mengeluarkan dahak dengan benar, mencuci tangan, dan memakai masker supaya penderita atau pasien tuberkulosis ini tidak menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Berkaca dari luar sana, dengan penderita TBC yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka dari itu kita perlu mewaspadai apa saja gejala dan tanda-tanda apabila terkena penyakit TBC. Jadi tanda-tanda atau gejalanya yakni 1. Berat badan secara drastis turun. 2. Berkeringat pada malam hari. Yang ketiga, batuk lebih dari 2 minggu. Dan yang keempat, badan letih dan lesu. Untuk itu kita perlu melakukan medical check up atau pemeriksaan secara rutin untuk dapat mendeteksi secara dini apakah kita terjangkit bakteri tuberkulosis juga, dan apabila iya dan apabila terjangkit kita bisa melakukan pengobatan secara segera. Saat ini pemerintah juga berusaha untuk menurunkan kasus TBC dengan melakukan program-program. Untuk itu kita sebagai masyarakat juga perlu menyukseskan program-program tersebut. Salah satu program pemerintah yaitu TOS TBC. Temukan TBC, obati sampai sembuh. Demikian pesan kesehatan yang dapat saya sampaikan mengenai terapi pencegahan tuberkulosis. Untuk penutup, mari kita melakukan senam TOS TBC. Tos TBC, temukan dan obati sampai sembuh. Semua harus tahu, berat badan turun dengan cepat, batuk-batuk dan berkeringat malam hari merupakan gejala TBC. Periksakanlah dirimu. Obati sampai tuntas, jangan sampai terlewat. Indonesia Stop TBC. Gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, kita stop TBC. Indonesia sehat, Indonesia hebat, bebas TBC. Temukan dan obati sampai sembuh. Tos. Sekian pesan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Untuk call center TBC lebih lanjut bisa hubungi TBC Komunitas atau Dinas Kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tos TBC, temukan dan obati sampai